Teman-teman tahu gak kenapa harga bensin mahal, harga barang-barang naik, terus susah cari kerja, padahal kelihatannya itu perusahaan kelihatannya banyak. Ternyata semua itu ada sebabnya dan ada salah satu ilmu yang bisa menjelaskan semua ini, yaitu ilmu ekonomi. Tapi teman-teman tenang aja, di sini aku akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan bahasa yang bisa atau mudah dipahami oleh teman-teman, sehingga nggak ngebosenin dan nggak seperti formal-formal seperti di bangku pendidikan gitu teman-teman. Jadi dalam beberapa menit ke depan, teman-teman bakal ngerti ilmu ekonomi dengan bahasa yang sederhana sekali. Banyak yang mengira ilmu ekonomi itu cuma soal uang. Padahal salah, ya. Ilmu ekonomi itu membuat pilihan. Kenapa memilih? Apa yang dipilih? Lah, itulah yang di dalam atau yang dibahas di dalam ilmu ekonomi. Karena kebutuhan kita itu banyak sekali ya teman-teman ya. Dan nggak ada habisnya juga. Contohnya gini teman-teman nih, kita pengen makan, terus kita pengen liburan, kita pengen rumah mewah, kita pengen punya kendaraan yang bisa untuk transportasi setiap hari. Tapi masalahnya uang, waktu, dan sumber daya itu kan terbatas ya teman-teman ya. Nggak setiap apa ya, intinya itu terbatas banget gitu teman-teman. Nah, disinilah ilmu ekonomi itu berperan atau bekerja teman-teman. Contohnya gini teman-teman. Misal, teman-teman ini punya uang 100.000. Teman-teman pengen beli buku, terus beli bensin, beli makanan, dan pengen nongkrong bareng teman-teman yang lainnya. Tapi, dengan uang 100.000 itu kan nggak cukup ya teman-teman ya. Kalau misalnya dipakai buat sepenuhnya atau dipakai buat kepengenan teman-teman semua. Karena uangnya itu tidak cukup teman-teman ya. Maka teman-teman itu harus memilih. Nah, di mana proses memilih itulah yang disebut dalam ekonomi, teman-teman. Next ke selanjutnya ya, teman-teman ya. Kalau tadi kita itu membahas tentang perseorangan atau satu orang saja, nah di sini kita akan membahas tentang ekonomi makro. Jadi ekonomi makro itu membahas secara ekonomi secara keseluruhan dari satu negara tersebut. Kalau ekonomi yang mikro itu membahas tentang satu orang saja, di mana itu adalah individu atau satu perusahaan. Gitu. Kalau ekonomi makro itu penjelasannya tentang satu negara, jadi keseluruhan. Gitu. Misalnya gini teman-teman, yang dibahas di dalam ilmu ekonomi makro itu kenapa investasi turun, terus kenapa rupiah itu anjlok, dan kenapa ekonomi itu bertumbuh. Itu yang dibahas di dalam ekonomi makro. Selanjutnya itu problem dalam ekonomi makro. Jadi di dalam ekonomi makro itu juga terdapat problemnya teman-teman. Problem yang terjadi di dalam ekonomi makro itu ada 4. Ya, kalau bahas-bahas negara mungkin agak pusing juga ya teman-teman ya, dan nggak mudah buat membahas negara atau menjadi negara gitu. Jadi ada 4 masalah besar yang selalu dihadapi di dalam sebuah negara. Yang pertama itu ada inflasi, yaitu inflasi itu naiknya harga barang, tetapi pendapatan masyarakat itu tetap. Jadi otomatis daya beli masyarakat itu turun teman-teman. Ya akibatnya semua atau perekonomian itu tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya problem yang kedua itu ada pengangguran. Nah, di mana di setiap negara, walaupun itu negara maju, negara berkembang, dan negara yang superpower gitu ya, itu pasti tetap ada pengangguran teman-teman. Karena banyak orang yang ingin mencari kerja, tetapi jumlah lapangan kerjanya itu kecil gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu problem yang ketiga itu ada pertumbuhan ekonomi melambat. Artinya, para pebisnis di negara tersebut itu sepi, terus investasi berkurang, dan pendapatan masyarakat ikut turun. Jadi pertumbuhan ekonomi itu sangat melambat karena 3 hal tersebut dan hal-hal yang masih lainnya yang tidak saya sebutkan. Lalu yang terakhir itu ada ketimpangan pendapatan. Misal gini ya teman-teman ya. Ada orang yang pendapatannya itu 100 juta per bulan. Nah, ada juga yang bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gitu teman-teman. Nah, semua masalah ini selalu berkaitan teman-teman. Makanya pemerintah harus pintar membuat kebijakan.
Yang menarik, semua variabel ekonomi itu ternyata sangat saling terhubung. Misalnya, kalau pertumbuhan ekonomi naik, biasanya perusahaan membuka banyak lowongan pekerjaan dan mengakibatkan pengangguran itu turun. Dan sebaliknya, kalau uang beredar terlalu banyak, harga barang itu bisa naik dan bisa menyebabkan inflasi juga, teman-teman. Kalau suku bunga dinaikkan, maka orang-orang malas meminjam uang ke bank. Akibatnya investasi turun, ekonomi bisa melambat. Jadi ekonomi itu seperti roda gigi yang berputar. Banyak yang ikut bergerak. Dan sekarang kamu tahu ya teman-teman ya, kenapa barang bisa naik, terus kenapa pengangguran terjadi, kenapa pemerintah itu sering menarik pajak atau mengubah suku bunga. Semuanya ternyata saling berhubungan. Nah, sekarang aku penasaran nih sama teman-teman nih. Menurut teman-teman itu masalah ekonomi apa yang sedang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini?